Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Azizi dengan NIM A1C321004. Di sini saya dari kelas reguler A Pendidikan Fisika angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang software, yang mana saya mengangkat materi tentang energi alternatif. Maksud dari energi alternatif ini adalah energi yang mana yang memanfaatkan dari alam dan menghindari penggunaan fosil. Dan juga dalam energi alternatif ini juga tidak gampang habis dikarenakan sumbernya dari alam yang tidak pernah dibatasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan software yang dimana nama softwarenya PET Simulation. Di sini kita masuk menggunakan PC ataupun laptop. Di sini kita buka Google Chrome. Sebelum itu kita sambungkan dulu internetnya, apakah sudah tersambung atau belum. Jika sudah, mari kita tulis PET Simulation. Enter. Nah, di sini ada pilihan paling atas, kita pilih paling atas. Untuk simulasi online gratis untuk fisika, kimia, biologi, dan ilmu kebumian. Nah, sini tekan. Nah, tampilannya begini. Jika sudah begini, mari kita tekan ini simulasi. Bisa melewati simulasi ini ataupun bisa kita cari aja di bawahnya. Nah, di sini ada pilihan fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, dan biologi. Nah, di sini karena kita akan mengambil materi tentang energi alternatif, di sini kita ambil fisika. Nah, di sini kita ambil fisika. Tunggu. Nah, di sini ini akan keluar beberapa pengaplikasiannya. Di sini ada bentuk perubahan, fit konsultasi, sirkuit consolation, gravitasi dan orbit, hamburan Rosberg, banding Leach, hukum Hooke, dan lain-lain banyaknya lagi. Di sini bisa kalian pilih sesuai dengan materi yang akan kalian angkat. Nah, di sini karena saya mengambil materi tentang teknik sumber energi alternatif, di sini saya mengambil bentuk dan perubahan energi. Di sini merupakan PET ini salah satu software yang mudah untuk anak-anak sekolah menggunakannya. Selain tidak berat dan juga gampang diakses, PET Simulation juga mudah dimengerti dan sangat mudah dipahami bagi anak-anak yang baru belajar software. Nah, di sini sudah keluar di sini tanda kayak video. Mari kita tekan bentuk tampilan begini. Nah, di sini ada pendahuluan dan sistem. Kita langsung masuk di sistem aja. Dikarenakan pendahuluan ini berupa kayak gini, kayak penjelasannya, dan kita masuk di sistem dan langsung saya jelaskan saja nanti di sistem. Nah, di sini ini ada beberapa pilihan perubahan energi, baik itu dari kayak manusia sebagai sumber dari energi ataupun sumber dari bisa menimbulkannya energi. Nah, di sini juga ada air, seperti air pancur. Kita jalankan gini, dia akan berubah nanti. Nih, di sini ada matahari juga, ada kayak kendi. Nah, di sini ini ada model untuk generatornya, baik itu tata surya ataupun generator kincir air. Kincir itu kayak nakoda sebagai penggerak dari masuknya energi dari
baik itu dari matahari, kendi, semprotan air ataupun manusia tadi itu. Nah, di sini ada tata surya. Tata surya ini bisa kita gunakan hanya dengan matahari. Karena apa? Dia akan memancarkan sumber-sumber energi yang akan diolah melalui tata surya ini, kemudian dialirkan melalui pipa dan akan menghasilkan energi, baik itu energi panas ataupun itu. Nah, di sini sumber. Kini simbolnya ini kita aktifkan. Nah, di sini ini sudah berjalan dia elektron. Nah, di sini E silver itu tuh menunjukkan misal kita pakai manusia kan. Nah, di sini E sistem, E kuning, E abu-abu. Kita tambah kecepatannya. Nah, E hijau ini menunjukkan kimia yang dihasilkan manusia itu zat-zat kimia. Nah, E silver ini mekanik hasil dari olahan manusia ini, gerakan manusia diolah menjadi itu, dialirkan ke generator. Nah, menjadi E biru. Nah, maksud dari E biru ini yaitu elektrik ini akan diolah melalui, ini orangnya capek guys, kita tambah lagi. Nah, melalui pipa ini menuju ke sumber air panas. Dan ini coklat ini panas yang dihasilkan oleh air. Nah, di sini ini akan terciptalah panas nih, suhunya termometer kita ditunjukkan dengan suhu yaitu 5 derajat, bisa jadi 5 pada garis ini. Nah, ini juga tidak berasal dari air panas saja, tapi dari manusia ini, suhu dari manusia ini dalam menggayuh sepedanya akan menimbulkan uap panas dari tubuhnya sendiri. Nah, di sini bisa juga kita pakai kayak nih udara. Nah, kita tambahkan ini kayak air. Nih. Nah, karena kan ini gitu. Ini E nya tadi tuh energi mekanik yang dihasilkan dari mesin itu, mendorong generator. Nah, energi alternatif ini sudah ada pada zaman dahulu, yang dimana itu tuh diterapkan di kincir air, kincir angin, yang dimana kincir air itu mengaktifkan sumber energi listrik yang dari pedesaan ataupun sebagai untuk penyumber, mempersingkat air menuju ke irigasi sawah. Nah, di sana dia menciptakan kincir air. Nah, kincir angin itu tuh biasanya di Belanda, sekarang saat ini masih ada itu. Belanda, kincir angin itu dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Dengan menggunakan angin-angin yang ada lewat pada kincir angin akan berubah dan menuju sini. Ini yang tadi jelaskan, bisa kita menggunakan tata surya, tapi di sini karena kan sumbernya air tidak akan berpengaruh pada tata surya, karena kan tata surya ini hanya bisa digunakan untuk matahari saja. Nah, di sini kita menggunakan ganti hasil darinya itu lampu ini akan berubah sama kayak tadi itu, dia mengancarkan cahaya yang dari matahari disebarkan menuju tata surya menangkap cahaya tersebut dan dirubah melalui sistem dalam tata surya itu dan menuju lampu. Nah, lampu ini akan menghasilkan cahaya. Nih, cahaya akan menghasilkan sinar pada lampu tersebut. Nah, di sini elektronnya panas. Nah, di sana lampu ini kan apabila ketika sudah menyala kita pegang akan menghasilkan energi panas. Nah, di sini menyala. Ini juga ada penghasilkan awan. Apabila banyak awan, ini salah satu kelemahan dari tata surya. Banyaknya awan di sekitar matahari itu akan menghambat energi cahaya itu tuh akan mantul ke tata surya. Jadi sedikitnya ataupun bisa dikatakan sedikit cahaya yang masuk pada tata surya. Nah, di sini
terhalang oleh awan-awan yang ada di matahari. Nah, kita turunkan agak 1 2. Nah, ada yang masuk 1 dikit cuman. Nah, kita ganti juga ini seperti lampu bolam. Manfaat dari cahaya matahari ini tidak sama kayak manusia tadi. Manusia itu mengalami capek, tapi matahari ini ada sumber yang tidak akan habis. Jadi kita menggunakan tata surya, itu akan otomatis mengolah hasil dari cahaya yang diberikan oleh matahari, langsung mengubah energi listrik yang disalurkan pada lampu. Nah, di sini ini ini kipas. Kita juga menggunakan pada kipas. Nah, ini menghasilkan energi listrik. Jadi ini salah satu aplikasi yang mudah dipakai oleh anak-anak yang mengaplikasikannya tentang energi alternatif, energi yang bersumber dari alam yang kita manfaatkan dan dirubah untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi begitu penjelasan mengenai materi sumber energi alternatif. Nah, di sini kita lanjut materi yang kedua mengenai iptek. Nah, maksud dari iptek ini yaitu salah satu teknologi yang diciptakan oleh manusia yang dimana untuk mempermudah manusia lain dalam beraktivitas seperti internet, YouTube, email, Yahoo, Google Chrome dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memakai Google. Google ini termasuk iptek yang disediakan atau diciptakan oleh manusia untuk mempermudah segala aktivitas manusia lainnya. Seperti kita bisa dalam Google ini kita mengakses seperti YouTube, seperti Gmail, lebih mempermudah mencari informasi yang lebih cepat dan akurat dalam dunia. Nah, di sini saya mencontohkan YouTube. Nah, di sini sudah ada YouTube. Nah, kita ketik di Google yaitu YouTube. Nah, sini YouTube termasuk salah satu iptek yang disediakan oleh manusia yang lebih mudah untuk diakses dan mencari informasi mengenai apa saja yang kita butuhkan itu akan keluar dan menambah ilmu-ilmu. Nah, di sini YouTube ini kita bisa belajar tanpa harus bertemu dengan orangnya secara langsung. Seperti kita mau mempelajari tentang hukum 1 Newton. Kita ketik saja di YouTube itu hukum 1 Newton. Kita juga tidak harus menemui orang tersebut ataupun orang yang akan kita gali informasinya mengenai hukum 1 Newton, tapi kita juga bisa mencari di YouTube. Nah, kita sini YouTube. Nah, di sini banyak pilihannya itu. Ada cara penjelasannya hukum 1 Newton, fisika MA, Brandy Panda. Nih, cepat paham hukum Newton. Nah, di sini ini kita tinggal memilih cara saja. Memilih mana yang kita suka dan mana kita lebih mudah dalam memahami materi yang dijelaskannya. Nah, di sini banyak sekali informasi yang akan kita cari seperti selain hukum 1 Newton apalagi misalnya GLBB, gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus fisika. Nah, ini ada tuh fisika kelas 10. Gerak lurus GLBB, GFA, GFB, GJB. Nah, di sini ini banyak sekali informasi. YouTube. Selain kita mencari informasi, kita juga bisa mengupload video-video hasil karya kita sendiri seperti kita ngevlog ataupun mengedit video. Nah, di sini saya sudah salah satu pengguna YouTube sudah mengaplikasi. Nah, di sini saya sudah lumayan
dalam membuat video-video saya. Nah, di sini seperti meng-up UTS meteorologi, link tutorial, animasi English, MIT Inventor, UKM, dan lain sebagainya. Di sini saya ada beberapa video, yaitu 14 video. Nah, di sini saya mempunyai 25 subscribe. Nah, jadi bagi teman-teman ataupun ibu boleh mampir di Google saya, YouTube saya. Nah, di sini kita ini juga bisa beraktivitas ataupun berkreasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi selain bisa mencari informasi, kita juga bisa berkarya di YouTube ini. Akan tetapi kelemahan dari YouTube ini yaitu banyak orang-orang yang memanfaatkan ataupun menggunakan YouTube ini dengan salah. Ada yang mencari dengan hal-hal negatif seperti situs-situs yang tidak benar, seperti cara ini, cara itu. Nah, itu tidak baik digunakan. Itulah dampak negatif dari YouTube itu. Selain juga bisa memberikan manfaat yang sangat besar, juga bisa menimbulkan dampak negatif yang sangat besar juga. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan yaitu manfaat dari YouTube itu, yang pertama itu menambah informasi ataupun menambah wawasan kita yang belum tahu menjadi tahu, dan mengasah keterampilan kita, seperti kita membuat video terus kita up, terus mencari konten-konten lainnya, dan mempelajari ilmu baru yang belum kita ketahui seperti editing video editing video yang seperti tidak ada pernah kita dengar. Nah, editing video banyak sini pilihannya, seperti editing video, cara belajar yang baik, cara membangkitkan semangat gitu. Nah, itu bisa mempelajari ilmu-ilmu baru yang belum kita ketahui. Nah, dampak negatifnya itu ya tadi tuh, memberikan hal-hal yang tidak baik bagi masyarakat yang menyalahgunakannya, seperti mengotori otak pikirannya dan mengupload situs-situs yang tidak benar. Akan tetapi di YouTube ini sudah tidak adanya link-link tersebut atau situs-situs yang tidak diperbolehkan pada YouTube ini. Link-link tersebut tuh sudah dihapus dari YouTube dan tidak diperkenalkan untuk membukanya. Jadi di YouTube ini sudah mengecil untuk mencari hal-hal tersebut. Nah, jadi baik begitu iptek yang saya jelaskan. Selain YouTube ini juga ada Gmail contohnya, dan lain-lain. Nah, Gmail ini juga bisa kita gunakan seperti menyurat dengan internet, menggunakan internet. Nah, sebelum masuk ke Gmail ini kita harus menggunakan akun Google dulu. Nah, akun Google ini kita buat dulu di Google menggunakan email dan password. Nah, setelah itu kita buka. Nah, manfaat dari Gmail ini juga bisa mengirim surat tanpa harus mengirimnya di kantor pos. Nah, di sini saya sudah banyak mengirim surat dan juga bisa mengirim tugas ataupun video-video melewati email ini, yang dimana tidak semua kapasitas video ataupun video itu tuh bisa di-up di Google di Gmail. Nah, di sini contoh-contoh saya mengirim tugas. Nah, banyak dari manfaat dari Gmail nih. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai iptek pada zaman sekarang dan kelemahan yang ada di iptek, YouTube dan Gmail tadi itu. Ya, semuanya itu tergantung pada jaringan. Seperti Gmail ini kekurangannya itu jaringan. Apabila jaringan kita lemot ataupun susah, akan susah juga dalam mengambil ataupun mengirim pesan yang akan kita kirim. Baiklah, sekian dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.